Menjadi gereja hari ini semakin tidak mudah. Masa telah bergerak dari era otoritas keyakinan kepada relativitas personal yang didorong oleh era informasi digital yang serba terbuka secara ugal-ugalan, hingga artificial intelligence yang semakin digandrungi. Segala informasi bergerak sesuka hati tanpa kendali. Bahkan semua orang serasa punya hak dan kuasa mencipta konten apapun juga. Dan bahkan setiap orang punya akses secara bebas untuk menikmati setiap konten sesuai dengan apa yang dia suka, tanpa kesadaran membuat saringan, benar atau salah, dan baik atau buruk. Kebebasan memang sangat berharga, tetapi di sisi yang lain bisa menciptakan ketidakpastian dan kekacauan. Identitas tidak lagi bisa dipegang sebagai sesuatu yang ansih, linear, murni milik sendiri, tanpa dipengaruhi oleh identitas lain, tetapi bergerak sangat dinamis, menjadi hybrid sifatnya. Nah, disinilah tantangannya bagaimana gereja menempatkan diri sebagai patron bagi umat untuk menjadi sumber rujukan atas iman sekaligus tuntunan atas etika kehidupan yang harus diperankan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Situasi turbulensi hari ini membuat kebutuhan akan otoritas justru semakin menguat. Karena generasi hari ini memerlukan sesuatu yang bisa dipegang, menjadi rujukan di tengah kebingungan kebenaran yang telah menciptakan keterlantaran spiritual. Dalam perjuangan di tengah dunia yang semakin tidak mudah diprediksi arahnya ini, generasi hari ini semakin menampakkan kerapuhan dan kerentanannya yang membuat mereka bergulat secara kuat melawan diri dan dunianya. Sehingga di sana mereka perlu memastikan, adakah rumah perteduhan yang berisikan orang-orang yang peduli dan mengasihi serta menemani perjalanan ini. Jadi otoritas dan solidaritas yang terpilih menjadi satu adalah kebutuhan panggilan penggembalaan hari ini. Itu seperti tongkat gembala yang di satu sisi menjadi penunjuk arah dan pelindung jaminan aman dari ancaman, sekaligus wujud peduli dan empati yang merangkul peluk dan memelihara asa karena senantiasa ada bersama. Penginjil Matius berujar dalam Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Oleh karena itu, gereja dalam perjalanan pesiarahannya mengikut Kristus dalam mengajar, mengerjakan karya pembebasan, dan mewartai Injil Kerajaan Allah, perlu mempertajam kepekaan, memiliki kesadaran mendalam akan diri dan dunianya, serta digerakkan oleh ketulusan bela rasa, membangun kepedulian nyata, sebagaimana dimiliki Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, bagaimana spirit ini bisa kita miliki dan hidupi? Disinilah persidangan MPL perdana kita akan menjadi peristiwa yang strategis bagi GKMI, yang rindu menjadi gereja yang berkomitmen, terbuka dan relevan untuk menyatakan kerajaan Allah, agar komunitas kita semakin kuat, bergerak dinamis, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Maka menghayati kembali Sang Kristus, Gembala yang baik dalam pesiarahan menggereja, kiranya membangkitkan asa bersama, sebab Ia telah memberikan nyawanya untuk kita. Mari satukan hati memberi diri untuk GKMI yang kita cintai, bersekutu bersama sebagai saudara, dan mewarta damai sejahteranya untuk semesta. Ayo dukung dan doakan persidangan MPL perdana kita.